Kepada Pak RT, hormat, gerak. Tegak, gerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Anda di mana telah mengabdikan diri kepada desa dan negara, khususnya desa Bojongbongek ini. Kita harus melawan, menertibkan keamanan di desa ini. Siap Pak RT, apakah tugas Hansip hanya mengamankan warga saja? Lebih daripada itu, penyelamat. Kucing atas pokok, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah, semua kami selamatkan. Jadi untuk itu, kita harus mengamankan desa ini seaman mungkin dari kejahatan. Karena kejahatan adalah musuh terbesar dari tim keamanan. Siap Pak RT, izin menjawab. Keadaan desa Bojongbongek sudah saya amankan. Namun ada beberapa hal yang harus saya bicarakan. Banyak yang terjadi di desa Bojongbongek, salah satunya adalah pencurian. Hati saya telah dicuri olehnya yang tidak bertanggung jawab. Ngomongnya cuman aku yang ada di hatimu, yang lainnya ada di WA. Tetapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak ada ayang untuk dipeluk, yang penting ada sejadah untuk bersujud. Bagus, kita harus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, saya bebankan tanggung jawab ini kepada Anda. Siap, saya terima tanggung jawab ini. Walaupun saya punya banyak kekurangan, tapi punya banyak kekurangan bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun yang terjadi, saya siap menjadi orang kuat seperti kesatria tanpa senjata, menjadi orang baik seperti malaikat tanpa sayap, menjadi orang suka penolong seperti pahlawan tanpa gelar, menjadi orang bijaksana seperti raja tanpa mahkota. Baiklah, kalau begitu, kita langsung turun ke lapangan mengamankan warga Bojongbongek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, lihat nih bos, kerja keras saya. Bagus. Apa ini? Dompet bos. Dilihat dari dompetnya, saya kira kamu gagal mencuri. Tunggu dulu bos, don't judge by the cover bos. Lihat aja ini jelek gini. Lihat dulu isinya bos. Wah, bagus. Bagaimana bos? Kerja kamu bagus sekali. Oleh karena itu, saya apresiasi hasil kerja keras kamu. Nih, ambil. Lah kok satu bos? Sisanya buat saya. Nanti ada bonus lebihnya. Apa yang harus saya lakukan lagi bos? Apakah saya harus mencuri lagi? Untuk sekarang, kamu tidak perlu mencuri lagi. Karena kamu sudah kerja bagus, mungkin nanti kita akan lanjut besok. Kenapa bos? Berasa lagi bergairah ini bos. Oke, nggak apa-apa. Karena kita udah hasil, ya. Sekarang kita pergi ngebahas karena kita sudah cair. Gaskeun. Kerja bagus. Yuk. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak RT. Kakimu, saya itu atasan Anda, harus sopan. Maaf. Sama aja. Sorry. Bagaimana Cip? Kenapa kamu kesini? Tumben-tumbenan. Gak lihat, saya lagi sibuk. Jadi gini Pak RT. Telah terjadi pencurian di desa Bojongbongek. Tapi bukan hati saya. Siap. Jadi gimana tanggapan Pak RT? Begini Cip ya, mungkin kita harus lebih meningkatkan keamanan kita. Mulai dari mengetatkan celana dalam. Salah. Maksud saya, mengetatkan tingkat keamanan kita. Karena sudah saya lihat dari kemarin banyak sekali tragedi pencurian, pencopetan khususnya di desa kita. Tugas Anda hari ini berantas sampai ke akar-akarnya. Siap, saya akan berusaha sekuat-kuat mungkin. Walaupun hati usaha saya tidak berhasil, maka doa saya akan bertindak. Pak RT tenang saja.
Semua akan indah pada waktunya, tapi kita tidak tahu kapan waktu itu tiba. Cuman waktu yang bisa menjawab. Buah kedondong, buah mangga, tangaran buah. Ya, mungkin Pak RT bisa tertawa mendengar kata-kata saya, tapi kita lihat siapa yang tertawa di akhir cerita. Oke, Cip. Saya percaya kepada Anda, Cip. Untuk hari ini, kita harus berantas kejahatan sampai ke akar-akarnya. Siap? Siap. Ayo, kita bekerja sekarang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang di Talkshow Ramadan. Insya Allah berkah. Nah, kita bisa bertemu lagi Kang Acep ya. Betul. Dengan saya Teguh Bagjawaluya Dan saya Muhammad Aceh Permana. di acara Talkshow Ramadan yang kedua kali ini. Sangat dianti-anti Kang Acep. Betul. Tidak terasa. Sangat tidak terasa Hari kan, kemarin ya, ya. Lebarannya. Kemarin kita memulai Talkshow Ramadan ini di tahun 1943 Hijriah. Dan Dan sekarang tidak terasa ya. Sudah tahun berapa? 444 Hijriah. Nah, jadi waktu itu sangat berlalu dengan cepat ya. Nyerelek, sangat Nyerelek. sekali ya. Apa Makanya nyerelek? nyerelek itu ngolebat. Ngolebat. Ngolebat Betul. tidak terasa ya. Ya. Gimana Kang Teguh? Kali ini kita mengawali Talkshow Ramadan. Betul. Kita akan berkunjung ke kediaman Bapak Siapa Kepala ini? Madrasah. Oh, betul Sudah di sekali. depan rumahnya guys, sudah di depan rumahnya. Sudah ada. Kediaman Bapak Kepala Madrasah Aliyah Darul Ma'arif. Betul. Anggar sana Bapak Kiai Haji Yusuf Ali Tantowi LCMA. Untuk membahas apa Kang Acep? Ya, di episode pertama kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan bulan Ramadan. Betul. Seperti yang kita ketahui Kang Teguh, bahwa bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa ya. Masya Allah. Lebih istimewa di antara bulan-bulan yang lain. ya. Ya, makanya kita akan kupas lebih dalam. Betul. Supaya kita nanti menjadi pembelajaran juga bisa dipraktikkan oleh kita di Ramadan kali ini, betul? Betul, 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 Kang Teguh. Kang Acep, sangat. Jangan lupa guys, ditonton terus setiap hari Sabtu di bulan Ramadan. Di channelnya Facebook MA Darul Darul Ma'arif. Ma'arif dan akan ditayangkan kembali di YouTube, akun Darul YouTube. Ma'arif. Iya. Pokoknya pantengin terus. Terima kasih. Kita akan berkunjung ke rumahnya. Ayo guys, berkunjung guys. Alhamdulillahirrabbilalamin. Talkshow Ramadan kali ini diawali dengan sangat istimewa sekali Kang Acepnya. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yusuf Ali Tantowi LCMA. Beliau merupakan Kepala Madrasah Aliyah Darul Ma'arif dan beliau juga merupakan Khatib Suriah PCNU Kabupaten Bandung. Alhamdulillah sangat berkah sekali diawali dengan Talkshow Ramadan kali ini Kang Acep. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Haji. Sama. Mohon. Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Talkshow Ramadan kali ini. Tahun kemarin pertama Talkshow Ramadan dan sekarang sudah mengawali lagi Talkshow Ramadan kali ini. Iya. Sekarang tahun 1444 Hijriah, kemarin 43 Hijriah. Alhamdulillah. Kang Acep, mungkin untuk masuk ke bulan Ramadan, kita sering mendengarkan marhaban ya Ramadan. Sering melihat di gambar-gambar ya, marhaban ya Ramadan. Kita akan bertanya kepada Pak Haji, apa yang arti atau makna dari marhaban ya Ramadan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ya. Jadi kalimatnya singkat dan kita dapati di mana-mana. Ya, bukan hanya sekedar ucapan dari perusahaan, tapi terlebih ketika musim politik
itu semua calon Ya, ikut hadir foto. mengucapkan marhaban Ya Ramadan. ya. Secara leksikal kebahasaan, ya secara makna bahasa artinya marhaban ya Ramadan itu selamat datang Ramadan. Gitu ya. Penyambutan. Iya, menyambut kehadiran Ramadan. Akan tetapi sesungguhnya bagi kita bukan hanya sekedar ungkapan di lisan. Marhaban ya Ramadan ini harus kita maknai bahwa kita sebagai insan yang siap untuk masuk pada bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan itu adalah bulan pelatihan. Jadi kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi target daripada Ramadan itu sendiri adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Jadi marhaban ya Ramadan bagi kita artinya kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk masuk bulan Ramadan, begitu ya. Lantas apa saja di bulan Ramadan? Nah, di bulan Ramadan itu banyak hal yang harus kita lakukan. Sholatnya, puasanya, infaknya, i'tikafnya, bahkan kalau memungkinkan kita berumroh ya di bulan Ramadan. Artinya sosial dan ritual itu harus dibangun secara bersama-sama di bulan Ramadan. Sehingga marhaban ya Ramadan artinya kita mempersiapkan mental, kita mempersiapkan iman, kita mempersiapkan ilmu untuk masuk bulan Ramadan. Gitu ya. Jadi Kang Guru begitu. Jadi bukan hanya sekedar penyebutan atau tulisan saja, Ya. tapi itu maknanya ternyata Makna dalam. biasa ya, dalam. Cocok dengan tema kali ini Kang Acep, keistimewaan di bulan Ramadan. Sangat istimewa sekali bulan Ramadan, bukan hanya ibadah tapi kan sosial kita harus laksanakan. Katakan Pak Kiai, ada ibadah itu kita biasanya mengetahuinya hanya ibadah secara ritualnya, tapi ada juga ibadah yaitu ibadah sosial. Nanti kita bahas lebih dalam lagi nanti. Dan di bulan Ramadan ini katanya Kang Acep, kita beribadah itu pahalanya dilipat gandakan. Ya, betul. Mengapa Pak Haji bisa dilipat gandakan itu katanya? Ya. Yaitu dilipat gandakan itulah menunjukkan keistimewaan daripada bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan itu kalau Nabi SAW menyampaikan bulan Ramadan itu syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Berkah itu kalau dalam bahasa Sunda mah seetik mahi Lobanyesa. Artinya selalu berkecukupan gitu ya. Nah, amal yang biasa menjadi luar biasa, kemudian yang luar biasa jadi istimewa. Itulah di bulan Ramadan ya. Sebetulnya Ramadan itu sendiri adalah bagi kita sebagai akademisi ya, insan pendidikan, bahwa Ramadan itu adalah bulan pelatihan. Esensinya bukan hanya di satu bulan itu, tapi esensinya bagaimana kita melewati 11 bulan ke depan dengan penuh ketakwaan. Jadi kita dilatih selama bulan Ramadan sehingga kemudian menjadi pribadi yang bertakwa. 11 bulan ke depan kita lalui dengan ketakwaan, barulah disebut berhasil Ramadannya, gitu ya. Dan ketika proses pelatihan, ya, kita saja misalkan seperti di sebuah instansi, kalau kita ikut pelatihan ya yang dilakukan oleh kementerian, misalkan pelatihan 1 minggu, tempatnya di mana? Di hotel. Makanannya apakah seperti biasanya? Enak makanannya snack ongko macam-macam ya, banyak pilihan, sehingga pelatihan itu sering disebut juga perbaikan gizi. Ya. Ya. Terus kemudian sepulang dari pelatihan, apakah tangan kosong? Oh, aya uang ongkos. Ya, uang ongkosnya gitu ya. Itu manusia yang mengadakan pelatihan. Itu baru sebuah institusi yang mengadakan pelatihan. Ini yang mengadakan pelatihan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama prosesi pelatihan, di bulan pelatihan ini Allah menyediakan berbagai macam sarana ya, berbagai macam fasilitas. Ibadahnya yang tadinya kita sholat itu hanya sholat 5 waktu, begitu ya. Begitu masuk Ramadan ada sholat lain, tambah tarawih tiap malam, gitu ya. Biasanya kalau kita puasa sunat Senin Kamis, begitu masuk Ramadan bukan hanya Senin Kamis, full puasanya dalam 1 bulan, gitu ya. Dan kemudian ada hal yang lain,
zakat fitrah misalkan ya, infak dan lain sebagainya. Nah itulah kenapa di bulan Ramadan dilipat gandakan, karena ini bulan pelatihan ya, sehingga kemudian menjadi sebuah istimewa apa yang ada di dalamnya ya. Jadi kita betul-betul difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaliyahnya dilipat gandakan pahalanya, bahkan rizkinya juga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin Acep kalau di hari-hari biasa makanannya apa? Bala-bala. Kalau masuk Ramadan Kolak. Kormanya itu makanannya bisa macam-macam. Ya. Minumnya macam-macam. Dari warna merah, kuning, hijau, biru ya. Dari jam 3 tadi dipersiapkan. Ya, melebihi kalau warnanya macam-macam ya. Jadi Ramadan itu rezekinya juga dilipat gandakan. Itu salah satu fasilitas daripada bulan pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beres Ramadan, kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau bertakwa apa pahalanya? Surga. Kalau bertakwa apa pahalanya? Ada masalah dimudahkan. Kalau bertakwa apa pahalanya? Tempat jadi berkah dan banyak hal lagi. Innalil muttaqina mafaza. Jadi orang yang bertakwa itu mendapatkan kesuksesan selalu dalam aktivitas rutinitas hariannya. Ya, itu barangkali ya. Mungkin logikanya ya supaya lebih mudah begitu. Tadi sudah disinggung Pak Haji mengenai tema ini, keistimewaan bulan Ramadan. Pastinya mungkin bukan hanya dilipat gandakan di bulan Ramadan ini, tapi banyak lagi keistimewaan. Kalau boleh tahu apa saja kan istimewa? Ya. Kalau kita mengutip dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika masuk Ramadan, beliau menyampaikan kepada para sahabat, "Idza ja'akum syahrul Ramadan, maka kataballahu alaikum siyamahu." Di situ diwajibkan puasa. Ya. Itu juga keistimewaan, bukan beban, ya. Karena puasa itu pahalanya melebihi yang lain. Ya. Allah berfirman dalam hadis qudsinya bahwa bima makna ya, bahwa ada seseorang dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, itu untuk siapa? Li ajli, untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang pura-pura puasa, dia ke kota, kemudian ada rumah makan, mampir makan. Pulang lagi ke rumahnya, bagaimana? Puasa deh. Seolah-olah puasa. Bibirnya dibikin kering, ya, ngomongnya dibikin dibikin lembut, seolah lagi capek, begitu ya. Orang tidak tahu kalau dia itu sebetulnya tidak berpuasa. Ya. Jadi yang tahu puasa atau tidak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang berpuasa, pahalanya itu hanya Allah yang menentukan. Orang tidak tahu besarannya. Ya. Dan Allah ketika memberi sesuatu tentunya memberi tanpa batasan karena Allah Maha Kaya. Dan Allah kalau memberi tidak sedikit karena Allah itu Rahmanur Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kita dipuasakan untuk diberikan banyak pahala. Itu salah satu kelebihan. Berikutnya di bulan Ramadan itu fihi tuftahu abwabul jinan. Di bulan Ramadan itu pintu surga semuanya dibuka. Masya Allah. Jadi bukan hanya satu surga, semua pintu surga dibuka di bulan Ramadan. Berikutnya apalagi keistimewaannya di bulan Ramadan itu watu gelaku fihi abwabun niron, pintu neraka ditutup semuanya. Ya. Jadi sekarang pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kalau ada orang yang ngotot ingin masuk neraka kan keterlaluan. Iya. Pintunya sudah ditutup masuk dia buka. Kalau ada orang yang tidak bisa masuk surga itu kan kebangetan. Pintunya sudah terbuka, masa nggak bisa masuk? Ya. Jadi di bulan Ramadan itu kemudahan-kemudahan untuk bisa masuk surga itu sangat terbuka. Dan kesulitan masuk neraka itu sangat tertutup. Bukan hanya itu, watugulu fihi syayatin. Di bulan Ramadan itu setannya jadi ikat. Kita biasanya musuh yang paling berat lawan hawa nafsu, yaitu dibisiki setan. Ya. Ketika Ramadan itu diikat, sehingga dia tidak bisa bebas untuk menggoda manusia. Ya. Maka kalau kita mau ibadah sebanyak apapun itu akan terasa mudah. Puasa itu sulit. Buktikan kita puasa di hari-hari biasa, lihat orang makan baru siang bolong buka kan gitu. Tapi ketika Ramadan nggak terasa karena semua orang puasa, jadi terasa mudah. Setannya diikat. Berikutnya apalagi? Wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di bulan Ramadan keistimewaannya di situ ada satu malam yang lebih baik daripada
1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dibagi dalam 1 tahun 360 sekian hari misalkan, itu sama dengan 93 tahun 3 bulan, 3. Wah. 83,3. Artinya sekali kita beribadah di satu malam itu, pahalanya lebih baik daripada kita hidup di dunia 83 tahun. Dan tentunya banyak lagi kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Ya, itu. Luar biasa. Luar biasanya. Betul-betul sangat istimewa. Istimewa. Tadi. Jadi lipat gandakan. Jadi banyak setan-setan diikat, ya. pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Betul, sangat luar biasa. Tadi yang pertama disinggung oleh Pak Kiai bahwa ibadah itu ada ritual, juga ada ibadah sosial. Nah, kita sebagai kaula muda khususnya di zaman sekarang ini Pak Kiai, mungkin apa tips dari Pak Kiai untuk kita menjalankan bulan Ramadan di era sekarang ini, di mana era sekarang ini mungkin segala hal itu gampang diakses atau semuanya terbuka. Jadi apa tips dari Pak Kiai khususnya untuk mengoptimalkan ibadah bulan Ramadan khususnya di era sekarang ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk bisa mengoptimalkan bulan Ramadan ya tadi, jadi marhabannya Ramadan itu bukan hanya slogan, tapi ini harus dimunculkan dalam sebuah sikap bahwa kita adalah orang yang siap untuk masuk pada bulan Ramadan. Ya. Artinya dipersiapkan, mentalnya harus siap. Jadi mental kita adalah mental untuk dalam pelatihan. Ya. Kita juga ikut pelatihan, tapi mentalnya kita belum siap, itu kan nggak fokus. Kita inginnya ingat ke rumah lah, ingat bermain dengan teman-teman, sehingga pelatihannya tidak maksimal. Gitu. Nah ini juga ketika kita masuk pada bulan pelatihan, maka siapkan mentalnya. Ya, dari sekarang disiapkan. Kalau biasa kita komunikasi dengan teman lewat media sosial dan sebagainya, dari sekarang diingatkan bahwa teman-teman kita sekarang masuk Ramadan, kita harus lebih memperbanyak ibadah. Sehingga komunikasi kita lebih diperbanyak komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berupa ritual sholat, dengan berupa ritual baca Quran, dengan berupa ritual sosial lainnya yaitu berinfak, ya. Karena puasa itu adalah mengasah kepekaan sosial kita. Ketika kita merasa bahwa tidak enaknya dalam kondisi kekurangan karena kurang makan dan kurang minum, maka di situ akan tersentuh jiwa empati kita untuk bangkit hadir memberikan solusi kepada mereka yang memiliki kekurangan tersebut. Begitu ya. Jadi bagi kaula muda ya, pertama batasi ya komunikasi sosial kita, kemudian maksimalkan komunikasi vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya khusus untuk satu pelatihan ini lah, 1 bulan, tidak untuk selamanya begitu. Dan kita harus bersabar begitu ya. Kemudian siapkan ilmunya ya, karena ibadah itu harus pakai ilmu, karena ibadah tanpa ilmu boleh jadi tertolak, tidak ada nilainya ya. Kemudian juga siapkan keimanannya ya, karena kalau melakukan sholat, melakukan puasa ya, tarawih tanpa dibarengi dengan keimanan, maka itu tidak bernilai ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa berpuasa, puasanya bukan hanya sekedar puasa tapi dasar iman dan karena ikhlas karena Allah, maka itu dapat menghapus semua dosa. Tapi kalau puasanya tanpa iman, tanpa dasar keikhlasan, itu hanya sekedar mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Begitu ya. Jadi tingkatkan kualitas keimanan, tingkatkan kualitas ilmu dan mental. Sehingga 1 bulan ini betul-betul kita ditempa, dilatih untuk menjadi pribadi yang paripurna. Begitu keluar dari Ramadan menjadi insan yang soleh secara sosial dan ritual. Begitu. Jadi jangan kemarin Kang Teguh pakai karena capek. Puasanya itu dari sahur sampai maghrib tidur. Kalau seperti itu bagaimana? Apakah boleh? Karena atulah dibejakeun atuh ieu mah. Jadi itu yang kurang tepat ya. Ramadan itu bukan bulan bukan bulan penderitaan. Yeah. Ramadan itu bukan bulan penyiksaan. Ramadan itu bukan bulan penindasan. Tapi justru Ramadan itu adalah bulan kita meningkatkan etos kerja kita. Kalau kita lihat kewajiban Ramadan itu bertepatan dengan perang pertama dalam Islam.
Jadi kewajiban puasa Ramadan itu di tahun kedua Hijriah, dan di tahun itu juga terjadi perang yang namanya perang Badar. Bisa dibayangkan puasa perang, bari perang, waduh. Jeung halab-hab jeung naon jeung perang, anu berat itu ya. Berat sekali. Bukan hanya itu ternyata yang Teguh, bukan hanya perang, tempat perangnya juga jauh. Perangnya di Badar, ya. Badar itu dari Madinah itu 150 kilo. Walah. Mungkin dari sini Jakarta atau Iya, lebih. Waktu itu tidak ada kendaraan, hanya ada unta dan kuda. Jadi para sahabat waktu itu sedang berpuasa, beliau juga melakukan perjalanan ke Badar, ya, dengan jalan kaki, dengan kendaraan sekedarnya, tapi dalam kondisi puasa. Kan itu luar biasa, ya. Jadi bukan kemudian puasa itu seolah penindasan, puasa tidur. Ya esensi puasa nanti tidak akan dapat. Esensi puasa itu mengasah kita untuk memiliki kepekaan, begitu ya. Karena kita merasa haus, karena kita merasa lapar, sehingga kemudian kita juga jadi empati dengan orang yang kekurangan. Tapi kalau sekarang tidur terus, terasa laparnya? Tunuh. Terasa hausnya? Tidak. Makanya beres puasa ya tetap aja gitu. Beres puasa tetap aja koret. Gitu. Padahal harusnya beres puasa harus rajin berinfak, beres puasa harus rajin berderma, gitu. Nah, maka itu harus disiapkan mentalnya, ya. Begitu barangkali, ya. Nah, berarti puasa tanya ulah ukur tidur hungkul konsepnya. Kamari mah atuh da pedah tunuh berenanya tunuh. Jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus konsepnya. Mungkin ada bagaimana Pak Haji untuk puasa yang ideal, yang berkualitas gitu. Ya. Baik, jadi tidur juga nggak masalah, bahkan tidurnya bisa bernilai ibadah kalau tujuan tidurnya supaya kita bisa bangun malam, supaya bisa tarawihnya tidak ngantuk, supaya bisa tarawihnya lebih maksimal, maka tidur ya secukupnya, gitu ya, bukan tidur sepanjang hari, gitu ya, nanti malah nggak bangun-bangun tidurnya, gitu ya, karena disolatkan, ya. Nah, puasa itu Imam Al-Ghazali membagi ada tiga jenis. Ada puasa umum, ada puasa khusus, dan puasa khusus. Ya. Puasa umum kalangan umum, ya secara fikih normatif, yaitu puasa itu menjaga diri dari makan minum dan hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu umum, ya. Tapi lisannya tidak dijaga, kakinya tidak dijaga, pikirannya tidak dijaga. Ya, sehingga ya tetap aja ngomongin orang, ya tetap aja nyakitin orang, ya tetap aja mukul orang misalkan, tetap aja melangkahkan kaki ke tempat maksiat. Maka yang seperti itu baru karangan umum saja, ya. Nah, kita harus naik levelnya, ada level kedua, ada yang namanya puasa khusus, yaitu puasa yang menjaga diri dari hal yang membatalkan puasa plus dengan menjaga panca indera dari melakukan maksiat, ya. Jadi lisannya dijaga, kakinya dijaga, tangannya dijaga, sehingga tidak melakukan maksiat, ya. Maka Nabi SAW selalu i'tikaf, terutama di 10 hari terakhir, sehingga terjaga dari kemaksiatan, ya. Nah, ini mungkin ada kemudahan, satu sisi juga kita menjadi sebuah kesulitan dengan adanya media sosial, di mana sekalipun kita di rumah tetap aja kita ngobrol secara sosial, ya. Dan itu harus dijaga supaya jangan sampai kemudian lisan kita yang digantikan fungsinya dengan jempol, ya, tidak ngomongin, tidak menggunjing, tidak ngegosip, begitu ya. Karena itu bisa mengurangi nilai puasa. Jadi puasa yang kedua khusus, yaitu puasa meninggalkan hal yang membatalkan puasa plus menjaga panca indera dari melakukan maksiat. Tapi ada level ketiga, yaitu puasa yang di atasnya yang khusus, ya. Yaitu puasa yang melakukan dua hal tadi plus dengan menjaga diri dari lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia selalu berzikir, sehingga ingatannya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran orang-orang dahulu kalau berpuasa kemudian Qur'annya tidak berhenti dia baca. Tadarus. Ya, tadarus. Tadarus itu adalah salah satu jenis zikir. Mereka berpuasa, sholatnya juga tidak berhenti. Mereka berpuasa juga i'tikaf di masjid dan selalu berzikir. Karena puasanya adalah menjaga diri dari yang membatalkan puasa
menjaga panca indera dari melakukan maksiat plus menjaga ingatannya dari lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus terus ditingkatkan. Ramadan ini bisa jadi tiap tahun kita lewati. Tapi apakah ada perbedaan nggak? Itu yang jadi bahan renungan kita. Harusnya berbeda, harusnya meningkat kualitasnya. Begitupun juga setelah pelatihan, dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari yang tadinya kurang mahir menjadi mahir. Nah, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang tadinya kurang mahir dengan ibadah menjadi pribadi yang mahir dengan ibadah, begitu. Tuh kacem ditingkatkan dari puasa katanya. Orang pada juga tingkatan umum. Puasa-puasa. Mohon. Kata pakai latihan. Latihan terus. Pelatihan nya. Menjadi levelnya khusus. Khusus tebih keneh urang ieu mah. Puasa-puasa TikTokan jalan. Aya sesi iya Pak Haji tanya aya kemarin membuka pertanyaan. Ada pertanyaan dari Intan. Tuh. Jika saya lupa berniat puasa sebelum waktu imsak dan menggantinya di waktu setelah imsak, apakah puasanya sah? Ya. Pertanyaan. Baik. Poho. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i dan jumhur ya, maka puasanya tidak sah ketika melewatkan malam sampai kemudian waktu subuh ya belum berniat. Ya, jadi pastikan kita berniat karena Nabi SAW menyampaikan barang siapa tidak berniat di malam hari maka dia tidak memiliki pahala puasa gitu, atau disebut tidak berpuasa. Sehingga di masjid-masjid biasanya para imam mengingatkan setelah tarawih ya. Setelah tarawih itu niat puasa. Jadi kalau ikut tarawih rutin ke masjid itu pasti niat puasa. Itu yang pertama. Tapi perlu diverifikasi juga yang namanya niat itu adalah qasu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, yaitu kita bermaksud untuk melakukan sesuatu dan berbarengan dengan pengerjaannya. Ketika kita sahur itu diindikasi adalah sebuah bentuk hal yang mengindikasikan niat gitu. Karena ketika kita sahur tujuannya buat apa? Berpuasa. Jadi ketika kita sahur tujuannya adalah untuk berpuasa, hanya tidak diucapkan secara lisan. Itu juga sudah dikategorikan niat sebetulnya. Ketika kita sahur ya, maka itu artinya kita akan berpuasa setelah itu ya. Akan tetapi kita sering memaknai niat itu adalah sebuah ungkapan ya. Padahal bukan hanya sekedar itu, niat itu adalah pekerjaan hati. Jadi kita bermaksud untuk melakukan sesuatu, itulah niat. Ketika kita sahur bermaksud untuk berpuasa, itulah niat gitu. Untuk menguatkan kita ucapkan dalam lisan kita nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Itu pengucapan ya. Jadi sebetulnya anggap saja sahurnya itu adalah merupakan wujud niat. Tapi kalau kita misalkan dalam standar umum, kalau kita tidak berniat di malam hari, kemudian waktu pagi baru ingat, maka itu harus dikodok puasanya. Dan kita tidak boleh makan juga, harus imsak. Gitu ya. Begitu barangkali. Jadi pastikan setiap hari berniat. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Maya Astian pakai D, nanti ada dilihatnya. Apa saja amalan baik yang bisa dilakukan wanita haid ketika bulan Ramadan, Pak Haji? Ya, banyak amal ya, segala jenis kebaikan yang bernilai manfaat itu adalah sebuah amalan. Paling tidak yang sedang haid ini kan tidak berpuasa ya. Dan sekalipun juga berpuasa malah menyiksa diri ya. Karena tidak akan bernilai apa-apa karena dia justru wajib untuk tidak berpuasa. Jadi pastikan dia membantu orang yang berpuasa. Itu adalah sebuah amalan yang baik untuk mereka yang tidak berpuasa. Misalkan kalau ini dia punya suami, dia menyiapkan untuk makan berbuka untuk suaminya ya. Kalau dia adalah seorang adik, punya kakak laki-laki atau orang yang berpuasa, menyiapkan
untuk orang yang berpuasa, maka itu juga sebuah amalan ya yang baik. Terus kemudian mengkaji ya, membaca buku, hal-hal yang positif itu juga sebuah amalan yang baik. Atau kita berinfak dengan harta juga ya, itu kan tidak harus nunggu suci dari haid ya, untuk berinfak begitu ya, maka itu juga bisa dilakukan. Jadi pokoknya segala sesuatu yang bernilai positif, manfaat untuk orang lain, itu adalah sebuah amalan yang bisa dilakukan sekecil apapun ya, kecil apapun. Atau misalkan kalau kita main media sosial, coba posting hal-hal yang positif ya, bikin status yang membuat orang terinspirasi untuk melakukan kebaikan. Itu juga adalah sebuah amal yang bisa dilakukan oleh perempuan yang sedang haid ya. Dari syiar itu. Oke, ya syiar juga termasuk Nabi menyampaikan barang siapa man fatara shaiman, barang siapa memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka baginya memiliki pahala puasa ya. Jadi orang perempuan yang haid kan tidak puasa. Bagaimana supaya kita dapat pahala puasa? Ya harus rajin memberikan buka puasa untuk mereka ya, berbagi tajil mungkin ya, berbagi tajil ataupun lain sebagainya, itu dapat pahala puasa. Masya Allah. Malah kalau dia puasa sendiri nggak ada jadi pahala. Ripuh-ripuh. Artinya pastikan dia hadir untuk memberikan solusi bagi mereka yang berbuka puasa. Walaupun tidak berpuasa terlibat. Berpuasa itu sendiri. Tadi teh Maya ya, begitu Maya ya. Jadi yang berhaid juga, yang sedang haid bisa membantu menyiapkan berbuka puasa, bisa memberi tajil ya, banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu ya dilakukan. Alhamdulillah Kang Acep, waktu TOSEF itu nya, TOSEF namanya panitia closing cenah TOSEF. Alhamdulillah ya talkshow kali ini sangat berbobot, aduh alhamdulillah ilmu abi teh nambihan pengalaman, nambihan ilmu ya, semakin untuk meningkatkan kualitas puasa. Itu hari ketiga ngacepnya, hari ketiga puasa, alhamdulillah. Mohon ya, mudah-mudahan dengan hadirnya talkshow perdana kita di talkshow Ramadan episode atau volume kedua ini, bisa memberikan manfaat untuk pemirsa, khususnya tadi seperti yang bertanya juga ya, dan untuk kita semua Kang Teguh, seperti itu. Tetap tonton di Facebook MA Darul Ma'arif dan di YouTube MA Darul Ma'arif. Ditonton terus tiap hari Sabtu selama bulan Ramadan. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kiai Haji Yusuf Ali Tantowi atas waktunya. Sangat sibuk Pak Haji tanya janten hapunten di wagal meureun ieu teh. Atur nuhun atas waktunya. Terima kasih, jangan lupa terus saksikan talkshow Ramadan. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أنت في قلبي دائما تمحي الأيام ودعائي كلها ربي تقبلنا يا ربي بلغنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyai rasyadi amada arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama fa absaru mujijatal qur'ani wadihatan bisyati'il burhani. Qala kitab Jauharul Maknun radhiyallahu an. Pertama-tama marilah kita curah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, yang telah memberikan kita sehat jasmani. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan ke baginda alam revolusi Islam sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan keutamaan di bulan suci Ramadan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Poin yang kedua yang akan saya jelaskan di bulan suci Ramadan ini, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman dalam hadisnya, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghafarallahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, senantiasa akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa kita yang akan datang, kecuali dosa-dosa besar. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dikatakan rugi dan celaka ketika Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Karena Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Poin yang ketiga, di bulan suci Ramadan ini kita sebagai perisai dari api neraka. Poin yang keempat, di bulan suci Ramadan ini adalah pahala surga baginya, dan Allah akan memberikan pintu surga yang bernama pintu Ar-Rayyan. Siapa yang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu?
yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu, yaitu umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, puasa di bulan suci Ramadan ini ada dua kesenangan, ada dua kebahagiaan. Sebagaimana Kanjeng Nabi menjelaskan, ada dua kebaikan, ada dua kesenangan. Yang pertama, kesenangan kita di bulan suci Ramadan ini adalah untuk berbuka puasa. Dan yang kedua, kesenangan di bulan suci Ramadan ini adalah untuk kita bertemu dengan Allah nanti di surga. Banyak keistimewaan untuk kita di bulan suci Ramadan ini. Allah tidak akan memberikan kebaikan yang keduanya, tapi kelak entar di akhirat Allah akan memberikan kebaikan. Jadi yang kesimpulannya, yang kelak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah supaya kita bisa bertemu dengan Allah di surga. Poin yang keenam, di bulan suci Ramadan ini banyak sekali sehat. Ada sehat rohani, ada sehat jasmani, dan juga ada sehat batin. Sehat jasmani dijelaskan dalam bahasa Arab, tahiru rahinu, berpuasalah sebagaimana diberikan kesehatan saudara-saudaraku. Jadi kesimpulannya, di bulan suci Ramadan ini banyak sekali hikmah yang akan kita dapatkan, banyak sekali berkah yang kita dapatkan. Bulan suci Ramadan ini indah. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat berkah. Bulan suci Ramadan ini adalah indah seperti putri-putri Indonesia ketika dilihat oleh mata ini, bikin mata ini terpesona, dan hati pun meronta-ronta ingin mengungkapkan arti sebuah cinta. Harapan saya di bulan suci Ramadan ini, mari kita jalankan aktivitas kita dengan baik. Mari kita jaga kesehatan kita supaya kita bisa beribadah dengan khusyuk, supaya kita bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya uraian dari saya cukup sekian. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa kembali. Sayur tempe, sayur lodeh, capek deh. Wallahumul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على الفلاح
إله إلا الله